Nah, Tuhan ada di mana sih? Kenapa Tuhan gak kelihatan? Perjalanan mencari Tuhan adalah sebuah perjalanan personal yang memiliki kisah dan prosesnya sendiri bagi setiap orang. Mungkin mula-mula kita mencari Tuhan di mana-mana, di luar diri kita. Kita mencari Tuhan di rumah-rumah ibadah, di perkumpulan doa, di perbincangan mengenai Tuhan, di tempat-tempat yang kita yakini Tuhan selalu standby untuk kita temui. Kita berpikir tidak bersinggungan dengan Tuhan di tempat-tempat yang memberi kesenangan duniawi atau yang penuh kejahatan. Lalu kita sampai pada kesimpulan, Tuhan ada di hati kita, di dalam diri kita, bersama kita. Itu yang banyak orang yakini. Tuhan ada di mana-mana, termasuk di dalam diri kita. Tidak ada satu tempat pun yang luput dari kunjungan Tuhan. Tuhan ada di setiap tarikan napas kita. Tuhan selalu menghampiri kita kapanpun kita butuhkan. Mereka yang telah berjalan cukup jauh dalam pencariannya menuju Tuhan berkata, tidak perlu mencari jauh-jauh. Tuhan adalah bagian dari kita sendiri. Kemanapun kita pergi, Tuhan beserta kita. Kapan kita merasakan menemukan Tuhan, merasakan keberadaannya? Kalau kita pernah melihat sesuatu, tentu kita percaya bahwa sesuatu itu ada, karena mata kita menangkap wujudnya, dan kita punya gambaran tentang sesuatu hal tersebut. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tidak terlihat, tidak berwujud, tidak kasat mata. Tapi Ia ada di mana-mana, bahkan di dalam diri kita. Dari mana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan? Banyak yang memberi perumpamaan keberadaan Tuhan itu seperti udara. Kita tidak melihat udara dengan nyata, tapi kita dapat merasakan hembusannya. Seperti itulah kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tapi kan kita bisa membuktikan bahwa udara itu ada dengan melakukan berbagai percobaan dan menggunakan alat ukur udara. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Ups, masa kita mau melakukan percobaan akan Tuhan? Dan masa iya ada alat ukur untuk mengetahui lebih jauh tentang Tuhan? Kalau kita percaya Tuhan itu ada dan berada di mana-mana, bahkan menyatu dengan diri kita, sebenarnya kita hanya perlu mengheningkan diri untuk merasakannya. Maksudnya begini, dalam praktek meditasi, kita diajak untuk fokus pada napas kita dalam hening dan tenang. Setelah kita melakukan itu, kita benar-benar dapat merasakan napas yang masuk dan keluar dari hidung kita. Kesadaran kita menjadi penuh akan pernapasan kita. Begitu juga dengan kesadaran akan keberadaan Tuhan. Kalau kita ingin merasakan Tuhan, latihan awal adalah memberikan waktu khusus untuk menyadari keberadaannya. Semua agama menyediakan semacam aplikasi untuk ini, melalui doa, ritual, bacaan, bahan perenungan yang dapat membantu kita menggiring kesadaran kita pada Tuhan. Tentu tidak ada cara yang baku untuk ini. Masing-masing orang akan menelusuri dan menemukan cara mereka sendiri, bahkan cara di luar koridor keyakinan tertentu. Ketika kita berada di titik temu dengan Tuhan, semua pertanyaan dan keinginan untuk membuktikan keberadaannya menjadi sirna. Kita hanya akan merayakan pertemuan itu dengan perasaan yang meluap-luap. Perasaan dicintai dengan cinta yang begitu murni. Begitu murninya
membuat kita merasa berharga tak terhingga. Akal sehat kita akan berfungsi sempurna, menerjemahkan semua maksud Tuhan atas hidup kita dengan begitu jernih dan jelas. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak akan sanggup karena Ia terlampau agung bagi kita. Namun, saat kita terhubung dengannya, perasaan itu melintasi segala rasa syukur dan bahagia. Tidak ada nama untuk rasa itu dalam kamus buatan manusia. Dan kita dapat merasakan elemen Tuhan di setiap ciptaannya yang terdeteksi oleh indera kita. Indah, tidak terkira. Tuhan selalu menunggu kita menyapa dan terhubung dengannya.